Lumen nomor 11.896, 1 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Kecil dan Sederhana. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus bab 10 diawali dengan pertanyaan orang Farisi tentang perceraian. Masalah perceraian berarti masalah keluarga yang memiliki dampak terhadap anak-anak. Maka dalam Injil Markus hari ini menceritakan bahwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus agar Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kemudian Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Dan apa yang baru saja Yesus lakukan di depan mata para murid dan orang-orang dewasa lainnya
memperlihatkan sikap Tuhan Yesus yang sangat tegas terhadap hal-hal yang dianggap penting. Selain itu, Yesus mau mengoreksi sikap para murid terhadap anak. Saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan oleh para murid dengan melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus adalah sikap umum atau sikap yang biasa dilakukan oleh semua orang dewasa terhadap anak-anak. Sebagai contoh, kalau rumah kita kedatangan tamu, apalagi tamunya orang besar atau orang terkenal, orang tua atau orang dewasa biasanya menyuruh anak-anak untuk menjauh. Orang dewasa tidak mau terganggu dengan kehadiran anak-anak yang biasanya ribut, susah diatur, dan cenderung untuk merusak suasana pertemuan. Namun, rupanya apa yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hendak diubah oleh Yesus. Yesus tidak seperti tamu dan tokoh besar lainnya yang hanya peduli dengan orang-orang dewasa dan melupakan anak-anak. Sebaliknya, Tuhan Yesus hendak merangkul semua orang dengan kasih yang tak terbatas. Yesus datang tidak hanya untuk orang-orang dewasa, tetapi Yesus juga datang untuk anak-anak. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan supaya semua orang, termasuk orang-orang yang sudah dewasa, menghormati dan mencintai sesama, termasuk menghormati dan mencintai anak-anak. Tuhan Yesus bahkan menegaskan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Artinya, anak-anak yang dalam kehidupan sehari-hari sering direndahkan, kurang dihargai, diabaikan, dan dianggap tidak tahu apa-apa, malahan menjadi empunya kerajaan Allah. Kata empu adalah gelar kehormatan yang artinya tuan atau seseorang yang ahli dalam suatu bidang. Lalu pertanyaan kita yang paling sederhana adalah bagaimana seorang anak kecil yang sebenarnya tidak bisa apa-apa namun menjadi tuan atau pemilik kerajaan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami kerajaan Allah dari sudut pandang Yesus. Bagi Yesus, kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dibangun dengan kekuatan fisik, uang, pangkat, dan strategi. Hal ini dimiliki orang dewasa. Sementara kerajaan Allah dibangun dan diperoleh lewat kejujuran, kemurnian, ketulusan, dan kepercayaan kepada Allah. Dan justru kejujuran, kemurnian, ketulusan, dan kepercayaan dimiliki oleh anak-anak. Saudara-saudari terkasih, apa yang dipikirkan manusia, khususnya orang dewasa, seringkali tidak sama
dengan apa yang dipikirkan Allah. Manusia, khususnya orang dewasa, sering memikirkan hal yang hebat-hebat dan besar. Tetapi orang dewasa menjadi lupa bahwa dengan memikirkan hal-hal yang besar dan hebat, kadang atau seringkali membuat mereka jauh dari Allah. Sementara anak-anak sering memikirkan hal-hal yang kecil dan sederhana. Hal-hal yang kecil dan sederhana kerap kali dianggap remeh atau diabaikan oleh orang tua atau orang dewasa. Padahal hal-hal yang sederhana dan kecil itu yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu pula ada banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah yang mempergunakan hal-hal yang kecil dan sederhana, seperti biji sesawi yang sangat kecil. Demikian pula dengan kerajaan Allah yang diumpamakan dengan benih atau ragi. Dan sesungguhnya Yesus pun secara tidak langsung menghendaki kita untuk belajar dari seorang anak kecil sehingga kita bisa masuk surga. Sebab apa yang lemah di mata manusia ternyata sangat mulia di mata Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi kecil dan sederhana seperti anak-anak sehingga layak untuk masuk surga? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menerima anak-anak yang datang kepadamu dan memberkati mereka. Bantulah kami supaya belajar menjadi orang-orang yang kecil dan sederhana seperti anak-anak, sehingga siap dibimbing dan dituntun oleh sabda-Mu menuju kehidupan abadi di surga. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.